sekarang begini, sombong itu kafir ya. Nabi Muhammad bilang begini, jangan menghayal masuk surga ketika di dalam hatimu menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Lan yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu ingin masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Pernah masuk surga belum? Yang sudah ada dalam surga karena sombong dikeluarkan lagi, apalagi kita yang belum pernah masuk. Oke. Kenapa? Kita tidak mengerti psikologi kesombongan sehingga menganggap enteng terhadap kesombongan. Perlu dijelaskan enggak? Kenapa orang sombong tidak bisa masuk surga? Pertama, orang sombong itu goblok. Ya, ini psikologi kesombongan mengatakan bahwa orang sombong itu goblok, bodoh. Mana buktinya? Ketika ditanya apa sebabnya kamu merasa lebih baik dari Adam, Iblis mengatakan, engkau buat dari api, Adam engkau buat dari tanah. Jadi menurut persepsi iblis bahwa api lebih baik dari tanah. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik tanah apa baik api? Api nggak ada apa-apanya, hanya ada karbonat pembakaran aja. Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Jadi baik mana? Baik tanah. Berarti iblis pinter nggak? Goblok kan? Satu. Oke, udah. Yang kedua, sebetulnya yang enggan bersujud pada Adam bukan iblis saja, semua makhluk Allah juga keberatan sebetulnya, Mak. Malaikat juga sama mengajukan nota keberatan waktu itu. Kenapa? Karena bilangnya begini, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa bikin Adam yang nantinya akan banjir darah, melakukan kerusakan, merusak bumi ini? Apa enggak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Kata malaikat. Ini nota keberatan apa nota persetujuan? Keberatan kan? Oke. Allah merespon makhluknya yang keberatan itu. Akhirnya apa? Oke, aku buktikan. Akhirnya Adam itu disekolahkan lagi oleh Allah, disuruh pesantren lagi di pondok pesantren Cadang Pinggan, dipakai sakur di sana, diajarin nahu soroh balaghah mantiq arud qafiyah sampai pinter. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ngasih pelajaran ilmu kepada Nabi Adam sampai dia pinter. Setelah pintar, suma'aradahum 'alal malaikati, dipersandingkan di depan malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo malaikat, kamu dulu merasa keberatan sujud Adam, sekarang yuk kita sayembarakan, kita sandingkan. Ayo, ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Enggak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat mengatakan tidak tahu, sehingga Allah pun mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari dulu juga sudah kubilang kamu tuh nggak tahu, nggak paham malaikat. Jadi Adam ini apa? Semuanya terjawab. Malaikat terbelalak, oh iya ya, Adam pinter juga dong. Baru
malaikat itu menyadari bahwa Adam lebih unggul dari malaikat. Fasajadu, maka mereka bersujud. Apa iblis? Tetap tidak mau bersujud. Aba wastakbara, tetap bersikukuh, aku lebih hebat. Tadi pertama, orang sombong itu goblok ya. Nomor kedua, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain, walau bagaimanapun tidak. Betul nggak? Nah, sudah. Setelah demikian, ya sudah iblis, kalau kamu tidak mau sujud, ya sudah, pergi dari sini, keluar. Diusir dari sorga. Apa ya jawabannya? Sambil bertolak pinggang dengan mata melotot, bilangnya, oke Tuhan, aku keluar. Iblis menyesal nggak? Jangan berharap orang sombong menyesal. Iblis minta maaf nggak? Terlalu sulit orang sombong untuk meminta ampun, meminta maaf. Nah, udah paham maknanya sombong? Sampai dia pun mengancam Tuhan, aku keluar asalkan permintaanku kau kabulkan. Nah, bargaining dengan Tuhan. Oke, yang penting kamu keluar dari sini. Oke, saya keluar. Minta apa? Anzirni, panjangkan umur. Kata Allah, oke, aku kabulkan. Innaka minal munzarin. Engkau panjang umur sampai kiamat. Bayangkan, kayak apa orang sombong, ngelawan terus. Sudah cepat keluar. Satu lagi, kata mereka, izinkan aku menggoda manusia seluruhnya biar masuk neraka bersamaku ini. Orang sombong dendamnya nggak kepalang tanggung. Oke, paham maknanya sombong? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Akan kugoda semuanya itu. Kata Allah, silakan keluar, ku kabulkan semuanya. Yang penting jangan terlalu lama nongkrong di surga. Out sunai. Jadi ini kita pelajaran bahwa iblis itu ternyata menggoda kita itu legal, punya surat izin menggoda, punya SIM dari Tuhan. Jangan sembarangan makin. Dia juga resmi, Bang. Sudah paham dendamnya kayak apa? Sampai sekarang dendam kesumat iblis tidak akan pernah puas kecuali semuanya masuk neraka bersamaku. To be or not to be, harus masuk neraka bersama-sama. Bayangkan, sudah paham gawatnya kesombongan? Udah paham? Jadi pantas gak Kanjeng Nabi mengatakan jangan mimpi masuk surga orang yang sombong itu? Itulah kira-kira seperti itu. Nah, adapun soal kafir itu sendiri, sebetulnya apa? Orang beragama lain itu tidak disebut kafir kalau agama itu tidak memusuhi Kanjeng Nabi. Yang disebut kafir itu yang memusuhi Kanjeng Nabi, baik musyrik, baik majusi, baik Yahudi, baik Nasrani. Kalau mereka sekedar tidak percaya tapi masing-masing saja, tidak disebut kafir. Yang kafir itu yang memusuhi Kanjeng Nabi. Makanya mereka yang tidak memusuhi Kanjeng Nabi, Allah mengakui pluralitas agama, diakuinya. Dengarkan baik-baik. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiun atau Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, nanti siapa yang selamat? Kata Allah, Allah yang memutus nanti di hari akhirat. Artinya mengakui pluralitas agama. Saya tidak mengatakan agama sama, punten, jangan salah tafsir.
Saya tidak mengatakan agama sama, saya beragama Islam, saya yakin Islam, tetapi persoalan sorga kita tidak bisa memastikan, karena itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja persoalan saya. Jadi orang kafir itu sebetulnya apapun kata kafir harus kita maknai dengan sebenarnya. Begini, hadis Nabi mengatakan ini, kadal fakru an yakuna kufran. Pernah dengar? Kadal fakru an yakuna kufran, bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Oke. Fakir mendekati kufur. Itulah makanya para mubalik mengatakan umat Islam harus kuat, umat Islam harus kaya, umat Islam harus berkecukupan, karena kefakiran dekat dengan kekufuran. Begitu ya? Oke, sekarang saya tanya, apakah ketika orang itu setelah kaya, apa lebih jauh dari kufurnya daripada orang miskin? Apakah orang kaya lebih jauh dari kufur dari orang miskin? Ternyata Allah menginformasikan bahwa orang kaya lebih dekat kepada kekufuran. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka orang kayanya kami biarkan berfoya-foya. Orang kaya lebih berpotensi membuat kerusakan di dunia ini daripada orang fakir. Jadi kalau begitu maknanya apa hadis itu? Kufran itu maknanya gelap mata, bukan kafir tidak percaya. Orang miskin itu kalau lapar apa saja diembat dong. Ada pisang diambil nggak? Lapar aja. Ada ayamnya orang diambil nggak? Itu kufur, itu gelap mata, karena kafar itu maknanya tertutup mata, hatinya tertutup matanya. Kafaro itu artinya menutup. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Bertobatlah dengan tobat nasuha, semoga Allah mengkafirkan dosa-dosamu, mengkafirkan dosamu, itu artinya menutupi dosa-dosamu. Jadi kafaro itu maknanya menutup. Bahasa Inggris juga namanya kafir. Gadis, jadi sampul majalah namanya gadis kafir, cover girl. Tahu cover girl? Gadis kafir, karena cover tuh cover bed, tutup ranjang. Jadi kafir itu tertutup. Jadi kafir sini adalah orang yang tertutup mata hatinya. Jadi yang jadi persoalan adalah bahwa siapa orang kafir itu yang abadi di neraka, ya kita jangan memaksakan kehendak kita, serahkan saja kepada Allah. Siapapun, sekalipun iblis pun juga, kita tetap tidak bisa mengatakan iblis pasti masuk neraka. Karena innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Engkau bisa menghukum siapapun dan engkau bisa mengampuni siapapun. Jangan melarang Allah untuk mengampuni siapapun yang berdosa. Setuju? Nah, sudah gitu aja kok. Selesai. Oke. Satu lagi kalau saya dapat masih cukup. Ada lagi satu lagi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Hadratul Kiram Rama Kiai Haji. Mana yang nanya, mana orang? Buya. Oh situ ya. Sakur Yasin. Saya merujuk seperti apa yang telah Buya sampaikan tadi berkaitan dengan masalah kufur. Masalah kufur itu tadi semuanya bersumber dari tiga hal, yaitu kufur nikmat, dan juga bakhil, dan juga takabur. Dari tiga hal itu insya Allah itu juga karena
kita kurangnya bisa mengendalikan hawa nafsu, Ya. sehingga hati kita ini masih ada najisnya, masih ada kotorannya. Maka kalau dikaitkan dengan salah satu ayat yang insya Allah di dalam surat Yusuf, inna nafsa la'amarotum bisu illa marrohima rabbi. Nah, ini mohon dijelaskan Bu ya, sedetail mungkin, sampai sejauh mana kaitannya dengan 3 hal itu yang menjadi penyakitnya hati. Ya. Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Allah membuat manusia dari tanah, tetapi di situ juga oleh Allah ditiupkan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah juga memasukkan hayawaniyah, Allah juga memasukkan malaikiyah, Allah juga memasukkan syahwaniyah, nafsu dan sebagainya. Kita ini luar biasa, sangat sophisticated. Jadi nafsu itu sendiri adalah sengaja dipasangi oleh Allah kita untuk supaya hidup kita ini punya arti. Sebab kalau orang nggak ada nafsunya, hidupnya nggak enak kok. Betul nggak? Cuman kan kadang-kadang suka kurang ajar, meminta lebih kadang-kadang. Nah, nafsu ini nggak usah dibunuh, karena nafsu nggak bakal mati. Kita tampar dia pergi, datang lagi ganti baju, diusir lagi, datang lagi ganti baju lagi, berbolak-balik bolak-balik. Orangnya itu juga sebetulnya mah. Yang namanya nafsu, kitanya berdiri nafsunya berdiri, kitanya duduk nafsunya berdiri, kitanya melek nafsunya melek, kitanya tidur nafsunya melek. Lebih siap menggoda kita. Siang malam selalu melingkar di sekitar kita. Kapan nafsu mati? Kalau Anda mati, nafsu Anda mati. Kalau Anda belum mati, nafsu nggak bakal mati. Ini adalah statement dari Nabi Yusuf sendiri, seorang Nabiullah. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa melepaskan nafsu ini. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu ini selalu mengajak kita selalu berbuat jahat, selalu ngajaknya nggak benar aja. Nafsu itu kalau diturutin tambah lama tambah ngelunjak, tambah lama ngelunjak, akhirnya menghancurkan kita sendiri. Dan selalu, artinya kalau kita yakin bahwa nafsu tidak pernah mati, nafsu tidak pernah kalah dan terus menggoda, lalu bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu itu? Nah, ada passwordnya di ayat itu dengan mustasna minhu, yaitu bunyinya illa ma rahima rabbi, kecuali kalau disayang oleh Allah. Aku tidak bisa membebaskan nafsu karena nafsu selalu mengajaknya nggak benar, kecuali disayang oleh Allah. Berarti di situ Allah memberi kata kunci, password. Jadi caranya bukan bagaimana melawan nafsu, tapi bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah. Nanti Allah yang mengecili volume nafsunya itu, maka baru nafsu terkendali. Kalau kita disayang oleh Allah, yang bisa ngecilin nafsu hanya Allah. Nah, jadi yang jadi persoalan, bagaimana supaya Allah senang kepada kita. Ini ilmu barunya. Jadi bukan bagaimana mengalahkan nafsu. Tadi ada kata kunci, kecuali kalau disayang Allah. Jadi yang penting gimana? Bagaimana supaya kita disayang oleh Allah. Bagaimana Allah senang kepada kita. Di situ ilmu yang intinya bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita. Tahu nggak ilmunya apa? Sholat siang malam gitu, sehari 200 rakaat, nggak. Puasa seumur hidup, lah, nggak ada. Hanya satu. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, kalau kita ingin menyenangkan Allah, kalau ada orang mau menyenangkan saya, satu, harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya.
Kalau kita ingin menyenangkan Allah, hendaklah kita belajar apa yang menjadi kesenangan Allah. Betul nggak? Sering ada orang datang ke saya berdasarkan mimpi. Sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya puasa di makam Sunan Gunung Jati, sudah dapat sekian minggu lamanya. Suatu malam datang mimpi suruh ke rumahnya Pak Kiai Sakur Yasin di Indramayu. Dia datang, saya tanya dari mana taunya? Dari mimpi. Dan itu sering kali. Dia bawa baju XL, bawa rokoknya rokok Jisamsu. Baju yang dia bawa saya pakai enggak? Sebabnya apa? Saya rokoknya apa Gudang Garam Surya, rokoknya Jisamsu. Saya rokok enggak tuh? Enggak. Berarti dia ingin menyenangkan saya, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Gagal. Nah makanya sok bertanya, ya Allah, apa yang paling engkau senangi? Pengen tahu nggak? Yang paling disenangi Allah adalah ketika engkau selalu senang apapun diberi oleh Allah. Itu. Masuk akal nggak? Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, enggak dikasih uang, uangnya hilang, lulus. Kalau sudah begitu, Anda termasuk orang yang disayang Allah. Enggak punya suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, ngajak kawin, punya suami, suaminya pacaran lagi. Itu yang disayang Allah. Nah, berarti itulah orang yang disayang Allah, pasti dia akan mampu menguasai nafsunya karena volumenya sudah dikecilin oleh Allah. Sekarang saya mau nanya, kalau orang dipuji enggak senang, dicaci enggak marah, uang banyak tenang saja, enggak punya uang tenang saja, ada nafsunya enggak? Paham enggak? Di situ yang jadi persoalan. Nah, makanya dalam pertarungan kita dengan nafsu, jangan pernah mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Tetap yang maha kuat hanya Allah. Maka jangan pernah tinggal sekejap pun, selalu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun saya kiai, tetap saya dengan bapak-bapak 11-12. Paham mana yang 11-12 nih? Sama saja. Saya juga sering digoda, ya. Saya dari Indramayu mau ke Jakarta, ada ceramah di BI, di Bank Indonesia pagi. Jadi berangkatnya uang hotel dikasih, tapi kan lumayan, nggak usah nginep di hotel lagi kan. Jadi berangkat dari malam aja kan, langsung pagi kan, nggak usah di hotel lagi. Jam 12 berangkat. Itu tiba-tiba nasib sial saya banyak kempes di tempat komplek pelacuran. Namanya di Legok. Di tengah saya sedang mengganti ban dalam, keluarlah itu setan berwujud manusia tuh. Kira-kira 17 aja lah, kira-kira gitu. Masih mulus sekali kok, sambil ngerokok Gudang Garam, Marlboro. Dia tanya, sedang apa mas? Sedang ganti ban neng. Apabila bapak mau ganti oli, di dalam ada. Jantung pun berdebar-debar kan. Wah, melihat paham, buat ada yang montok, masih muda sekali, apanya mulus sekali. Tengok kanan, tengok kiri, ada yang kenal enggak gitu. Nah, ketika saya sedang berdebar, ini malaikat nih bilang, kamu kiai jangan coba-coba gitu. Kata setannya apa? Ya ini kan malam nggak ada orang.
terjadi dialog yang keras di dalam diriku itu. Jangan coba-coba. Kalau kamu melakukannya berarti sama engkau bikin umatmu menjadi murtad begini. Ya itu kan kata setannya apa? Ya orang kan memikul dosa masing-masing. Iya, tapi kalau kau lakukan, sekarang sedang musim penyakit ain, Pak Kiai, kata malaikatnya. Kata setannya, kan bisa pakai kondom. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobel kan bisa. Bayangkan, di tengah perdebatan itu, pertengkaran sengit itu, ketika makanya saya mengatakan, ketika pertempuran dalam dirimu yang sengit itu, ketika Anda merasakan hampir Anda kalah dalam pertempuran, tolong jangan malu, jangan segan, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu. Itu, ya Allah, tolonglah aku lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolonganmu. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap kita mampu. Kita tetap standarnya la haula wala quwata. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang bisa menguasai nafsu ternyata bukan bagaimana melawan nafsu, tapi lebih kuat kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah. Amin. Dah gitu aja Bapak sekalian. Pada akhirnya saya hanya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin bahasa saya Indramayu kurang dipahami, tapi saya percaya paham dan dipaham dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mangga bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na wa nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.